sebelum membuka PHPMyAdmin, tidak lupa untuk mengecek exam control panelnya dan menyalakan Apache, start Apache, dan start MySQL agar PHPMyAdmin berjalan. Untuk bagian PHPMyAdmin di localhost di sini saya buat database namanya inventory dengan tabel data barang dan login. Untuk koneksi PHP pada Notepad++ di sini isinya ada host, localhost, user root, path, dan DB itu database yang kita buat tadi adalah inventory. Jadi koneksi itu untuk menyambungkan codingan kita dengan database yang kita buat di PHPMyAdmin. Untuk load all data di sini untuk menampilkan seluruh data dari tabel data barang. Sini tidak lupa include koneksi yang tadi kita buat. Lalu load kode ini untuk menampilkan kode dari tabel data barang. Lalu ada load data barang. Load data barang itu untuk memanggil data-data dari tabel data barang yang ketika kita memilih kode tersebut, di mana kode yang kita pilih. Lalu update data PHP di sini untuk mengupdate data dari kode yang kita pilih tadi. Lalu yang tambah data PHP ini untuk menginput data baru ke dalam tabel data barang. Lalu hapus data PHP di sini untuk menghapus data dari kode yang kita pilih. Di sini ada sign up PHP. Sign up PHP di sini untuk menginput username dan password baru ke dalam tabel login yang kita buat. Lalu di sini ada login PHP. Login PHP di sini digunakan untuk mengambil username dan password. Lalu untuk update profile PHP di sini digunakan untuk update data atau edit data. Sini saya ngesetnya cuma edit password. Jadi di sini kita bisa mengedit password yang dimana yang kita gunakan itu. Jadi ini untuk tampilan loginnya. Di bagian tampilan login itu ada text box untuk username dan text box untuk password. Di sini juga ada check password. Terus di bawah ada dua tombol. Yang pertama ada tombol login sama tombol sign up. Untuk blocksnya yang pertama ada inisial global, itu saya namain server lokal. Terus itu isinya IP komputer kita sama nama file tempat SQL-nya disimpan. Terus blok selanjutnya ada button sign up. Ketika button sign up diklik, apabila text box username kosong itu ada notif username harus diisi. Begitu juga sama apabila text box password kosong itu ada notif password harus diisi. Lainnya akan nyambung sama web simpan yang terhubung sama sign up PHP. Untuk web simpannya itu ada get respon konten, itu tergantung di SQL-nya. Nanti kalau dapat respon konten yang yes itu atau oke, bakal dapat notif sign up berhasil. Terus yang ini itu blok untuk cek password. Jadi kalau itu yang dicek password dipencet, passwordnya bakal kelihatan, visible bakal terus. Kalau dipencet lagi, visible-nya bakal false, bakal tidak muncul passwordnya. Selanjutnya ada button login. Button login hampir sama kayak button sign up. Kalau text box username-nya kosong, bakal ada notif username harus diisi.
Begitu juga sama text box password, kalau kosong harus ada notif password harus diisi. Lainnya ada nyambung sama web login, ketika button login diklik bakal nyambung sama web login yang isinya dari login PHP itu sama server lokal IP komputer kita. Terus isinya web login itu ada if get response content berhasil login sesuai dengan SQL-nya, itu bakal buka screen 2. Tapi kalau gagal bakal dapat notif login gagal dilakukan. Selanjutnya ada di screen 2 itu ada halaman home atau dashboard gitu. Di sini saya membuat klik profile dan klik about atau tentang apa aja isinya di aplikasi ini. Terus untuk blogsnya ini di sini saya pakai sidebar, itu bisa download di web, tinggal cari di Google sidebar gitu. Terus dibuat make a list, jadi nanti di sidebarnya bakal ada list pilihan home, data barang, tambah barang, edit data, sama logout. Terus ini kalau button menu itu kayak yang garis 3 tadi, garis 3 kalau dipencet bakal munculin sidebarnya. Terus yang ini when sidebar item to selected, itu yang misalnya yang item 2 itu yang data barang, kalau pencet data barang bakal buka screen 3 yang isinya memunculkan data barang dan lainnya, sama seperti yang lainnya. Terus kalau button profile tadi diklik bakal buka screen profile. Terus kalau yang button about diklik bakal buka screen about. Terus untuk halaman di profile, di sini ada bisa edit password. Ini di halaman profile itu ngasih tahu profile kita, tentang profile kita. Jadi di sini bisa edit password kita tapi tidak bisa edit username. Jadi hanya bisa edit password. Lalu untuk blogsnya di sini kalau ada button back tadi di pojok kiri atas, kalau button back diklik itu bakal kembali ke screen 2 atau ke halaman home. Terus ketika screen profile dibuka, di sini bakal label 4 itu memunculkan nama username yang kita buat untuk login tadi. Di bawah halo tadi bakal muncul username kita. Terus kalau button edit password tadi diklik, nanti bakal muncul bagian untuk mengedit passwordnya. Tapi username-nya nggak bisa diedit ya. Terus kalau ada button back di habis pencet button edit tadi, ada button back itu buat kembali ke halaman yang halo tadi. Nah di sini ada inisialis global server lokal kayak tadi, itu buat nge-save password yang udah diganti tadi. Di sini ada when web simpannya, isi web simpannya sampai mirip kayak yang tadi. Web sebelumnya sama aja. Terus ketika button save diklik, itu kalau passwordnya kosong, itu bakal muncul notif tidak boleh kosong. Jadi nggak bisa diproses kalau kosong. Yang lainnya, ketika button save diklik, bakal nyambung ke web simpan tadi, yang nyambung juga sama update profile PHP yang dari SQL-nya. Selanjutnya ada halaman about. Halaman about ini isinya tentang informasi aja, informasi mengenai ada apa aja yang ada di aplikasi ini. Jadi ada informasi, ada data barang, ada edit sama tambah barang. Blogsnya cuma button back aja ke screen 2 lagi. Terus selanjutnya ada screen 3 yaitu data barang. Data barang di sini untuk menampilkan daftar barang yang sudah kita input. Sini ada tombol tampilkan data barang. Jadi jika tombol tampilkan data barang tersebut diklik, akan muncul daftar-daftar barang yang sudah kita input di list view bawahnya ini.
Terus buat blocksnya ini sama buat sidebarnya. Yang jelas ada inisialis global server lokal juga pakai IP. Terus ketika button semua itu yang button tampilkan data tadi, button semua diklik itu bakal nyambung sama web all yang isinya nyambung sama load all data PHP. Nanti kalau button semua diklik, list view-nya bakal muncul isi-isinya, yang isinya tuh daftar barang yang sudah kita input. Isinya web all ini untuk menampilkan data barang yang sudah kita input. Di sini ada kata split, ada block split. Split itu untuk memisahkan buat spasi gitu. Jadi itu baris itu khusus satu barang, lalu spasi barang lain seperti itu. Lalu ada blocks button hide. Button hide itu untuk kalau list view-nya sudah muncul lalu kita klik tombol hide, list view-nya akan sembunyi lagi, akan hilang. Lalu screen 4 di sini ada halaman tambah barang. Tambah barang di sini untuk menambah barang ke dalam daftar barang, menambah data ke dalam daftar barang. Untuk blocks-nya di sini yang jelas ada inisialis global juga. Oh, ini sama aja. Ini buat sidebar-nya. Sini ada inisialisnya. Terus ketika button tambah diklik, itu kalau textbox kode sama textbox namanya kosong, bakal ada notif jangan ada yang kosong. Jadi tidak boleh kosong. Jika kosong tidak akan diproses. Selainnya ketika button tambah diklik bakal nyambung sama web simpan yang terhubung dengan tambah data PHP skillnya itu. Jadi di web simpan ini bakal manggil data-data yang sudah kita isi di textbox masing-masing ini. Di textbox kode barang, textbox nama barang itu bakal kesimpan di PHP-nya sesuai dengan judulnya. Di dalam web simpan ini sama seperti web-web sebelumnya. Apabila mendapatkan respon konten sesuai dengan SQL-nya, bakal dapat notif tambah data berhasil. Apabila gagal, tambah data gagal dilakukan. Lalu selanjutnya ada screen 5, yaitu edit data. Edit data ini sini saya pakai spinner. Jadi spinnernya khusus untuk kode barang aja. Jadi ketika kode barang dipilih dari spinner tersebut, salah satu kode barang dipilih, akan memunculkan data-data dari kode barang tersebut. Sini ada button update, yaitu kalau seperti nama atau harga atau jumlah awal atau jumlah akhir dari kode barang tersebut diedit. Ketika diklik update akan disimpan data terbaru yang telah kita edit. Lalu ada tombol delete situ untuk menghapus data-data dari kode barang yang kita pilih. Untuk blocksnya sama, ada sidebar dan inisialis global. Di sini kita pakai set web kode URL to join, itu untuk memanggil kode-kode dari PHP-nya, dari daftar yang sudah kita input tadi. Jadi di sini ada PHP-nya load kode PHP. Tidak lupa untuk call web kode get. Terus di sini ada when web kode got text. Ini sama juga seperti yang di web sebelumnya, namun di sini yang beda dia pakai spinner. Jadi dia bakal muncul di spinner dengan nge-split seperti spasi gitu. Jadi urutan dari atas ke bawah. Jadi kita bisa pilih yang mana mau kita edit kodenya. Terus di sini ada when spinner code after selecting. Jadi kalau kodenya kita pilih di spinner tersebut bakal nyambung sama web data untuk join ke load data barang PHP. Untuk web datanya sendiri isinya itu ada sama seperti web sebelumnya. Kita respon konten, kalau dapat respon konten data tidak tersedia bakal muncul notif data tidak tersedia. Lainnya ini tuh untuk memunculkan data ketika kita pilih kode tersebut. Jadi kalau kita pilih kode A bakal muncul data
betul-betul nama dari kode tersebut, harga dari kode tersebut, jumlah awal dari kode tersebut, dan jumlah akhir dari kode tersebut. Terus dia ada web simpan. Ketika button update tadi diklik, itu kan nyambung ke web simpan. Web simpan ini isinya ini sama seperti web sebelumnya. Nah, ini button update-nya. Dia nyambung ke SQL yang update data PHP itu. Jadi dia menyimpan nama terbaru, harga terbaru, jumlah awal terbaru, dan jumlah akhir terbaru. Sama seperti tadi blocks edit password di halaman profile. Lalu di sini ada button delete. Delete itu buat menghapus data dari kode yang kita pilih. Jadi di button delete ini tuh nyambung sama web delete yang isinya itu hapus data PHP SQL-nya. Delete ini isinya notifikasi. Jadi kalau berhasil di delete bakal muncul notifikasi info kalau itu berhasil dihapus. Kalau gagal, dia bakal dapat notifikasi cek jaringan gagal koneksi dengan judul gagal koneksi. Untuk melihat IP komputer kita, bisa kita ketik di search, lalu cari command prompt. Setelah itu langsung ketik IP config. Lalu di situ nanti ada tulisan IP address kita. Lalu tinggal salin saja dan paste di inisialis global tadi. Oh ya, untuk file-file Notepad++ yang tadi kita buat, sebaiknya kita save di file exam, lalu buka htdocs, lalu buat file. Di sini saya buat file dengan nama belajar PHP. Jadi file-file yang kita buat di Notepad++ tadi kita simpan di belajar PHP semua, dengan syarat namanya kecil semua lalu .php.